Halo, balik lagi sama aku Fanadia. Dan di sini aku bakal ngebahas tentang populasi, sampling, dan teknik sampling. Jadi, apa aja sih yang bakal kita bahas? Yang pertama, definisi populasi. Yang kedua, populasi finite dan infinite. Yang ketiga, definisi sampel. Lalu sample frame, rumus menghitung ukuran sampel, dan teknik sampling probabilitas dan non-probabilitas. Definisi populasi. Menurut Kerlinger dan Lee tahun 2009, populasi penelitian adalah kelompok individu, objek, atau kejadian yang memiliki karakteristik tertentu yang ingin dikaji oleh peneliti. Yang kedua, menurut Sugiono tahun 2017, populasi penelitian adalah kumpulan objek atau individu yang memiliki karakteristik yang sama atau mirip, yang dapat menjadi sumber data dalam penelitian. Selanjutnya, populasi finite dan infinite. Populasi finite adalah populasi yang jumlah anggotanya dapat dihitung dengan pasti atau terbatas, sehingga anggota populasi dapat diidentifikasi dan dihitung satu persatu. Contoh populasi finite adalah jumlah siswa di sebuah sekolah, jumlah penduduk di sebuah desa, atau jumlah karyawan di sebuah perusahaan. Sementara itu, populasi infinite adalah populasi yang jumlah anggotanya tidak terbatas atau sulit dihitung. Populasi infinite tidak memiliki batas yang jelas atau tidak dapat diidentifikasi satu persatu. Contohnya adalah seluruh manusia di dunia, seluruh ikan di laut, atau seluruh partikel di udara. Dalam penelitian, penting untuk mengetahui apakah populasi yang akan diteliti termasuk populasi finite atau infinite. Karena hal ini dapat mempengaruhi pemilihan teknik sampling, ukuran sampel yang dibutuhkan, dan validitas hasil penelitian. Populasi finite biasanya lebih mudah diteliti daripada populasi infinite karena lebih mudah diidentifikasi dan dihitung jumlah anggotanya. Definisi sampel. Menurut Sugiono, sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai objek penelitian dengan maksud untuk mewakili keseluruhan populasi. Sedangkan menurut Kerlinger dan Lee, sampel penelitian adalah sekelompok individu atau objek yang dipilih secara acak atau purposif untuk dijadikan sampel dalam penelitian. Sample frame. Sample frame adalah daftar lengkap dari semua elemen atau unit sampel dalam populasi yang sedang diteliti. Sample frame sering digunakan dalam metode probability sampling di mana setiap elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Sample frame dapat berupa daftar nama, nomor identifikasi, atau daftar alamat dari individu, rumah tangga, atau objek yang termasuk dalam populasi. Sample frame menjadi sangat penting dalam pengambilan sampel karena memastikan bahwa sampel yang diambil benar-benar mewakili populasi secara acak dan terstruktur. Jika sampel frame tidak akurat atau tidak lengkap, maka pengambilan sampel dapat menghasilkan bias dalam penelitian dan dapat mengurangi validitas hasil penelitian. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk memperhatikan dan memperbaiki sampel frame sebelum melakukan pengambilan sampel. Rumus menghitung ukuran sampel, yaitu N sama dengan N besar dibagi 1 plus N besar dikali E akar 2. N sama dengan ukuran sampel, N besar sama dengan ukuran populasi, E sama dengan margin of error atau tingkat ketidakpastian. Penjelasan rumus, ukuran sampel N dihitung dengan membagi ukuran populasi N dengan suatu nilai yang tergantung pada margin of error atau E. Margin of error atau E menunjukkan seberapa besar kesalahan yang dapat diterima dalam hasil penelitian. Contoh penggunaan rumus, misalkan peneliti ingin mengambil sampel dari populasi mahasiswa Universitas ABC yang berjumlah 10.000 orang. Margin of error yang diizinkan adalah 0,05. Maka rumus untuk menghitung ukuran sampel menurut Sugiono adalah sebagai berikut. N sama dengan 10.000 dibagi 1 plus 10.000 dikali 0,05 akar 2. Pangkat 2 sama dengan 278,17. Dalam hal ini, ukuran sampel yang dibutuhkan adalah sekitar 278 mahasiswa. Teknik sampling probabilitas. Menurut Sugiono, terdapat beberapa teknik sampling probabilitas yang dapat digunakan dalam penelitian,
yaitu satu Simple Random Sampling atau SRS. Teknik ini dilakukan dengan cara memilih elemen sampel dari populasi secara acak dan setiap elemen memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Teknik ini sangat cocok digunakan jika populasi homogen dan ukurannya tidak terlalu besar. Yang kedua, Stratified Random Sampling. Teknik ini dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa strata atau kelompok yang heterogen dan kemudian memilih sampel acak dari setiap strata secara proporsional terhadap ukuran strata. Teknik ini dapat meningkatkan keakuratan dan representatif sampel jika populasi memiliki variasi yang signifikan dalam karakteristik tertentu. Yang ketiga, Systematic Random Sampling. Teknik ini dilakukan dengan memilih elemen sampel secara acak pada interval yang tetap dalam populasi. Teknik ini biasanya digunakan jika populasi terdiri dari daftar yang terorganisir dengan baik dan struktur internal yang teratur. Yang keempat, Cluster Random Sampling. Teknik ini dilakukan dengan memilih kelompok-kelompok dari populasi yang homogen, kemudian memilih sampel dari setiap kelompok secara acak. Teknik ini dapat digunakan jika populasi terdiri dari unit-unit yang berkelompok atau terdistribusi secara geografis. Yang terakhir, Multi-Stack Random Sampling. Teknik ini dilakukan dengan memilih sampel secara bertahap dan beberapa tahap, mulai dari kelompok-kelompok terbesar hingga elemen-elemen individu. Teknik ini dapat digunakan jika populasi terdiri dari beberapa level atau strata yang berbeda. Teknik sampling non-probabilitas. Menurut Sugiono, terdapat beberapa teknik sampling non-probabilitas yang dapat digunakan dalam penelitian, yaitu satu, sampling purposive technique. Ini dilakukan dengan cara memilih sampel yang dianggap representatif untuk populasi. Pemilihan sampel didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti keahlian atau pengalaman, sehingga teknik ini rentan terhadap bias penelitian. Yang kedua, sampling kuota teknik. Ini dilakukan dengan cara menentukan sampel berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya usia, jenis kelamin, atau latar belakang pendidikan. Kemudian, sampel diambil sesuai dengan kuota tertentu yang telah ditentukan. Ketiga, sampling judgment. Teknik ini dilakukan dengan cara memilih sampel berdasarkan penilaian peneliti tentang representatif dan karakteristik populasi. Teknik ini lebih subjektif dibandingkan dengan teknik sampling probabilitas dan juga rentan terhadap bias penelitian. Yang keempat, snowball sampling. Teknik ini dilakukan dengan cara memilih beberapa responden yang memiliki karakteristik yang diinginkan, kemudian mengajak mereka untuk merekomendasikan orang lain yang memilih karakteristik yang sama. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian yang sulit menjangkau populasi tertentu, seperti penelitian tentang kelompok minoritas atau komunitas yang tertutup. Dalam pengambilan sampel menggunakan teknik sampling non-probabilitas, tidak semua elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.